Kylian Mbappe adalah sosok publik figur baru dalam sepak bola. Segala yang ia lakukan pasti akan menjadi sorotan publik. Apalagi Kylian Mbappe bisa dibilang salah satu pemain yang berani menolak tawaran Real Madrid. Ya, Mbappe adalah trendsetter baru dalam dunia sepak bola. Jika dulu kita mengenal Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, maka kini kita mengenal Mbappe. Karena Mbappe punya pengaruh dalam dunia sepak bola. Baru-baru ini saja Kylian Mbappe tengah berpolemik dengan tim nasional Prancis. Iya benar, dengan timnas yang ia bela sendiri. Masalahnya berakar dari ketidaksukaan Mbappe terhadap perusahaan judi dan junk food atau makanan cepat saji. Mengapa demikian? Sebelumnya, kita ketahui dulu bahwa tim nasional Prancis sekalipun adalah sebuah timnas, tapi tetap menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan. Salah duanya, perusahaan judi dan perusahaan makanan cepat saji. Dilaporkan Marca, Federasi Sepak Bola Prancis kabarnya menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan makanan cepat saji, seperti Coca-Cola dan KFC. Selain itu, ada jalinan kerjasama dengan perusahaan judi online seperti BetClick. Karena kesepakatan itu, perusahaan-perusahaan tadi bisa memakai pemain Les Blues untuk mengambil citranya, memainkan citra pemain untuk kampanye atau mempromosikan produk. Kendati kesepakatan yang terjalin hanyalah sebagai sponsor pelapis. Mengetahui timnas yang ia bela menjalin kerjasama dengan perusahaan judi dan junk food, Kylian Mbappe dengan tegas menolak. Ia menolak terlibat untuk berpartisipasi dalam kampanye produk-produk tersebut. Mbappe ogah citranya dikaitkan dengan perusahaan judi dan junk food. Para sponsor merek-merek tadi juga sudah membujuk Mbappe secara pribadi. Tak tanggung-tanggung, kalaupun harus membayar, perusahaan-perusahaan tadi akan membayar untuk Kylian Mbappe. Tapi sang pemain tetap tegas menolak. Padahal kontrak dengan sponsor tadi sudah diteken sejak setelah Piala Dunia 2010, yang mana setiap pesepak bola di timnas Prancis akan mendapatkan 25.000 euro per pertandingan. Sementara Kylian Mbappe baru masuk timnas Prancis pada 2017. Karena sudah menjadi kesepakatan, Federasi Sepak Bola Prancis bisa menjual citra para pemain kepada para sponsor. Jadi, jika sponsor ingin memakai citranya, federasi tidak boleh menolak. Ia bersama Paul Pogba dan Antoine Griezmann paling sering muncul dalam permintaan para sponsor. Sekali lagi, Mbappe memang tidak mau melibatkan citranya ke perusahaan taruhan dan makanan cepat saji. Ia kekeh mempertahankan hal itu, meski harus berurusan dengan tim nasionalnya sendiri. Salah satu penolakan paling frontal Mbappe terjadi baru-baru ini. Bintang PSG itu dilansir melalui Twitter RM Sport, dikabarkan menolak sesi foto dengan timnas Prancis. Dalam sebuah laporan lain dari Get French Football News mengatakan, Mbappe melakukan itu karena terkait kesepakatan hak gambar. Ini tentu saja berkaitan dengan hak citra pemain. Mbappe bertahan dengan pendapatnya bahwa pemain punya hak untuk mempertahankan citranya. Bomber PSG itu sedang berjuang untuk melawan apa yang menurutnya tidak adil terhadap hak citra untuk pemain Les Blues. Mengingat penolakan yang dilakukan oleh Kylian Mbappe, tampaknya Federasi Sepak Bola Prancis akan meninjau ulang kontrak guna melakukan adaptasi. Meski begitu, menurut laporan L'Equipe yang juga dikutip AS, bahwa badan tertinggi sepak bola Prancis tidak akan mengubah kesepakatan sponsor yang harus dipatuhi pemain yang akan mengikuti Piala Dunia Qatar. Maka dari itu, Presiden Federasi Sepak Bola Prancis, Noël Le Graët, sudah berbicara dengan Ibu dan Delphine Verheyen, pengacara Mbappe, untuk membicarakan kesepakatan ini. Namun dalam laporan lain yang dikeluarkan Daily Mail menyebut bisa saja ada perubahan, terutama soal hak gambar. Dalam sebuah pernyataan yang dikutip Daily Mail menyebut setelah melakukan diskusi untuk mencari jalan keluar dengan para eksekutif timnas Prancis, presiden, pelatih, dan manajemen pemasaran, Federasi Sepak Bola Prancis berjanji bakal merevisi kesepakatan dengan para sponsor sesegera mungkin.
Hal ini terutama yang terkait dengan hak citra yang mengikat para pemain tim nasional. Federasi Sepak Bola Prancis juga berharap akan lahir kesepakatan baru. Kesepakatan yang melindungi kepentingan federasi dan mempertimbangkan keyakinan dan keprihatinan pribadi seorang pemain. Pertanyaannya kemudian, kenapa Kylian Mbappé sangat kokoh dalam mempertahankan pendapatnya? Apakah ia egois? Atau ada alasan lain Mbappé menolak perusahaan judi dan junk food? Memang benar ada alasan mengapa Kylian Mbappé menolak perusahaan makanan cepat saji. Itu berkaitan dengan kampanye pola hidup sehat yang dilakukan oleh Mbappé. Pria yang pernah mengangkat trofi Piala Dunia 2018 itu mengkampanyekan diet sehat. Ia ingin anak-anak, terutama di Prancis, menjalani hidup yang sehat. Sementara junk food atau makanan cepat saji diharamkan bagi siapapun yang ingin hidup sehat. Mbappé tahu bahwa junk food tidak baik bagi kesehatan, jadi ia tidak mau mempromosikan hal itu. Sebaliknya, Mbappé akan menerima kesepakatan sponsor dari produk makanan yang menurutnya bisa mendukung kesehatan. Salah satunya produk makanan anak-anak menyehatkan, Good Goût. Mbappé juga bersedia citranya dipakai untuk merek produk kesehatan pria dari Jepang, Bulk, meski itu tidak bertahan lama. Meski acap kali kelihatan songong di atas lapangan, Kylian Mbappé nyatanya memiliki jiwa sosial yang tinggi. Mbappé punya naluri untuk bersedekah. Ia bahkan menyerahkan sepenuhnya uang yang didapat dari tim nasional ke sebuah badan amal. Pada tahun 2018, Kylian Mbappé pernah menyumbangkan seluruh gaji dan bonusnya di Piala Dunia ke sebuah amal yang menawarkan pelatihan olahraga untuk anak-anak yang dirawat di rumah sakit dan cacat, Premiers de Corde. Tahun 2020, Mbappé mendirikan badan amalnya sendiri yang ia beri nama Inspire by Kylian Mbappé yang mendukung 98 anak dari Paris yang berusia 9-16 tahun dengan menawarkan dukungan terhadap mereka. Kenapa 98 anak? Karena menyesuaikan tahun kelahiran Mbappé, yaitu 1998. Pada tahun yang sama dikabarkan Sport Cabri, Mbappé juga memberi sumbangan besar ke Abbé Pierre Foundation. Itu adalah sebuah badan amal yang mendukung para tunawisma. Maka dari itu, pemain yang punya garis keturunan muslim dari ibundanya itu menolak keras citranya dikaitkan dengan perusahaan judi. Alhasil Mbappé pun benar-benar melakukan penyaringan yang ketat soal siapa saja yang bisa menggunakan citranya. Salah satu fakta lain yang cukup mencengangkan adalah ayah Kylian Mbappé, Wilfried, pernah jadi bahan olok-olok sebuah perusahaan judi. Dilansir Football Espana, perusahaan taruhan asal Prancis, Winamax Sport, mengunggah foto seseorang yang kelihatan bokongnya di stadion. Kemudian akun Winamax Sport itu mencuit Wilfried Mbappé ketika melihat anaknya mencetak gol. Tentu saja tweet tersebut memancing Kylian Mbappé untuk nge-tweet. Dalam akun Twitternya, Mbappé menulis, "Bahaya judi online, tidak ada batasnya lagi. Tolong sedikit hormat." Sejak saat itu, Kylian Mbappé menolak semua yang berkaitan dengan perusahaan judi. Ia bersama ibunya Faiza Lamari sangat kecewa dengan postingan tersebut. Dan Mbappé tegas menolak menghadiri apapun yang berkaitan dengan perusahaan judi.